Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen sumber daya hutan, ya. Eee, Sebelum dimulai, mungkin ada baiknya untuk sedikit menjelaskan mengenai kode yang ada dalam, mata kuliah ini ya. Jadi pertama bisa kita lihat bahwa kode mata kuliah ini adalah KTU. KTU artinya kehutanan umum ya. Di sini maksudnya mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang umum ya, wajib diambil, semua, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kode 2 artinya biasanya di sini diambil di, tahun kedua ya, jadi ini sudah cukup, naik level lah ya. Eee eee, Kalau di tahun pertama mungkin banyak, mata kuliah yang lebih dasar lagi ya, di sini sudah sedikit advance mulai kita masuk, eee, mengenai, kaitannya dengan pengelolaan hutan begitu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga, perlu perkenalan ya, pertama di sini, terbagi ada 2 kelas, yaitu kelas A dan juga kelas B. Kelas A yaitu dengan Pak Rohman dan Pak Pandu, sedangkan di kelas B ada saya dan juga Pak Dwiko ya. Jadi di sini dosen pengampu utamanya adalah Pak Dwiko dan saya Andita Aulia Pratama atau bisa dipanggil Dito sebagai, salah satu dosen, pengampunya juga, begitu. Nah, selanjutnya, sangat penting untuk kita juga memahami, mengetahui mengenai yang namanya CPMK. CPMK ini yaitu capaian pembelajaran, mata kuliah ya. Jadi CPMK ini harapannya menjadi, bahan, refleksi, ekspektasi teman-teman ketika mengambil mata kuliah ini, harapannya, eee bisa terjawab gitu ya dengan CPMK ini. Jadi ketika di akhir namun, nanti ternyata tidak memahami tidak mendapatkan informasi yang tertera di sini, nah itu, artinya perlu juga kita merefleksikan, perlu mungkin memikirkan kembali apakah saya ada yang salah, belajarnya ada yang kurang begitu ya, atau ada dari kami dosen mungkin ada yang kurang memfasilitasi adik-adik sekalian. Nah, pertama, bisa kita lihat bahwa, CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu memahami teori manajemen umum dalam suatu organisasi kehutanan atau entitas bisnis kehutanan dan relevansinya dengan kompetensi global. Jadi tentu, mata kuliah ini manajemen sumber daya hutan perlu memahami teori manajemen secara umum dulu, kemudian mulai memahami terkait dengan manajemen ini ada organisasinya, terutama dalam konteks kehutanan. Lalu entitas bisnis, jadi ya salah satu pendekatannya adalah organisasinya berupa entitas bisnis kehutanan dan, kaitannya bagaimana dengan, apa namanya, dengan global begitu ya. Jadi, secara global tentunya ada tuntutan-tuntutan kompetensi, misalnya tadi terkait berorganisasi atau terkait dengan bekerja nantinya di global, di dunia global begitu, nanti tentunya akan ada kaitannya dengan, manajemen, organisasi, dan bisnis tadi. Kedua, mahasiswa mampu memahami elemen pengelolaan sumber daya hutan, konsep hutan normal, dan karakteristik manajemen hutan seumur dan tidak seumur. Nah, di sini ada banyak, poin-poin ya, artinya nanti akan ada dipecah menjadi beberapa pertemuan tentunya. Nah, jadi ada elemen pengelolaan sumber daya hutan, jadi sudah mulai masuk tentang sumber daya hutan, lalu konsep hutan normal sebagai salah satu, apa namanya ya, suatu kondisi ideal yang tentunya kita ingin, tuju nantinya ya, dan karakteristik manajemen hutan, terutama seumur dan tak seumur gitu ya. Lalu, ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan hutan lestari. Untuk hutan tanaman, hutan alam, terutama untuk produksi dan juga hutan lindung dan konservasi. Nah, jadi perlu tahu juga, tadi setelah mengetahui, mengetahui mungkin teori manajemen umum, lalu prinsipnya seperti apa? Ada beberapa prinsip tentunya, lalu ada kriteria dan indikator, PHL-nya, pengelolaan hutan lestari. Dan di sini
Hutan lestari yang nanti kita lihat dari fungsinya, ada produksi, lindung, dan konservasi. Di dalam produksi lalu ada 2 jenis lagi, tanaman dan hutan alam. Nah, di sini masing-masing tentunya ada, prinsip yang juga berbeda. Nah, ini akan kita bahas juga di dalam mata kuliah ini. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan pengorganisasian, kawasan hutan dan implementasinya, eee, pada unit manajemen hutan, tanaman, hutan alam untuk produksi, lindung, dan konservasi. Nah, di sini juga, kita perlu mendiskusikan ya, jadi selain selain tadi kita menjelaskan, juga nanti perlu diskusikan dengan teman-teman semua ini, tentang organisasi kawasan hutan ya. Lalu bagaimana implementasinya, contoh-contohnya seperti apa, begitu ya. Terutama nanti juga ada tadi ya, ada 3 fungsi tipe hutan, lalu bagaimana masing-masing ini berbeda. Terakhir, tentunya mahasiswa juga perlu mengkritisi bagaimana, hutan dengan single product dan juga mendiskusikan jenis-jenis pemanfaatan hasil hutan melalui multi-usaha kehutanan ya, nanti itu salah satu yang sedang juga, hangat, lagi relevan sekali, lalu juga terkait juga nanti kewajiban sosial dan lingkungan dalam pengelolaan hutan. Nah, di poin kelima nanti akan ada studi kasus tentunya ya, kita akan, lebih banyak lagi berdiskusi untuk mendapatkan gambaran lebih utuh, gitu. Lalu, ini merupakan, breakdown ya dari masing-masing pertemuan nanti materinya apa saja. Nah, pertemuan pertama tadi sesuai dengan tadi turunan dari CPMK akan terbagi jadi ada 14 pertemuan totalnya ya, di luar UTS dan UAS-nya. Jadi pertama teman-teman juga, di pertemuan satu ini pengantar ya, jadi masih pendahuluan. Tadi kita belajar tentang tujuan pembelajarannya apa, CPMK-nya, lalu mungkin batasan dari ini, mata kuliah ini, dan secara umum mungkin sistem kehutanan di Indonesia seperti apa. Kedua nanti, minggu depan akan ada, pemaparan mengenai konsep dan perkembangan paradigma pengelolaan hutan lestari. Nah, di sini juga menarik bahwa kita perlu memahami dalam manajemen dalam mengelola hutan itu apa, konsep yang kemudian akan kita, usung gitu ya dalam mengelola hutan. Ketiga, lalu kita juga akan memahami teori dan fungsi manajemen umum. Jadi, ke umumnya lagi, kita, belajar manajemen umum, faktor produksi dalam manajemen hutan lestari. Keempat, mengenai karakteristik tapak. Jadi tapak ini salah satu unit pengelolaannya ya. Nah ini dan ini, salah satu core-nya juga bagaimana kita mengelola hutan itu seperti apa gitu. Karena yang kita ketahui hutan ini sangat luas gitu ya. Apakah kemudian, bagaimana kita mengorganisir orang-orang, mengorganisir kawasan yang sangat luas ini dan seterusnya. Nah ini di sini pertemuan 4 akan coba kita, breakdown, kita jelaskan agar bisa mendapatkan, pemahaman yang, tepat. Di pertemuan kelima lalu juga ada pertumbuhan tegakan hasil hutan dan, daur dan konsep hutan normal. Nah, tadi balik lagi, eee, berbicara tentang hutan kita pastinya berbicara tentang pertumbuhan ya. Jadi apa yang kita cari dari pengelolaan hutan tentunya adalah pertumbuhan itu, growth and yield ya. Jadi, tegakan dari itu, tegakan hutan yang itulah yang kita cari dalam pengelolaan hutan. Dan bagaimana kita untuk mengelola sehingga hasil hutannya, baik, lestari gitu ya, sehingga nanti kemudian ada konsep daur dan juga konsep hutan normal. Lalu keenam, dasar-dasar tegakan hutan seumur dan tidak seumur. Jadi nanti akan juga kita pelajari, ada 2 jenis hutan seumur, umumnya nanti hutan-hutan tanaman itu seumur ya, dan tidak seumur biasanya hutan alam. Terakhir tentang siklus tebang dan preskripsi pengelolaan hutan. Nah, di sini juga perlu kalau lihat dari pertemuan ini ya, terutama pertemuan keempat, 5, dan 6, ini perlu kita garis bawahi salah satu pendekatan yang kita gunakan di sini adalah hutan produksi, ya. Jadi, kita akan berusaha salah satunya mengelola hutan produksi, ya. Jadi pendekatannya mungkin nanti tentang pertumbuhan tegakan, hasil hutan, ya,
hutan yang seumur, tidak seumur, lalu ada siklus tebang, artinya hutan ini dikelola untuk, tujuan produksi, untuk ditebang nantinya. Nah, ini salah satu ya. Jadi, tapi sebelum ke situ, nanti di pertemuan kedua ini, nah ini kita akan me me apa namanya, menjelaskan lebih luas ya, bahwa ada beberapa paradigma. Paradigmanya mungkin salah satunya lebih tentang hutan produksi, tapi juga ada nanti di dalamnya paradigma untuk hutan konservasi atau nanti paradigma untuk hutan lindung dan seterusnya. Nanti akan ada apa ya, dasar-dasar paradigmanya. Nah, begitu. Jadi harapannya perlu tahu dulu di awal, lalu mungkin salah satu aplikasinya mengenai hutan produksi tadi, begitu. Nah, lanjut setelah UTS. Nah, setelah UTS masih ada 7 pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah aplikasi pengelolaan hutan lestari, yaitu sertifikasi voluntary dan wajib atau mandatory ya. Jadi, eee, nanti kita akan lihat ya salah satunya, aplikasinya. Bagaimana sih hutan itu kita katakan lestari? Nah, ini kan sulit ya. Apa ini, lestari menurut siapa? Misalkan seperti itu. Nah, ini ada aplikasinya ya, salah satunya dengan pendekatan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini ada macam-macam, nanti akan kita lihat, misalnya, masing-masing sertifikasi ini punya apa namanya, punya seperti apa itu, aplikasinya gitu ya. Lalu juga penting juga kita mungkin akan mengetahui bagaimana, muncul kemudian sertifikasi sebagai salah satu aplikasinya begitu ya. Dan, apa namanya, dilanjutkan di pertemuan 9 prinsip, kriteria, dan indikatornya. Nah, di sini mungkin memang, kenapa pertemuan 8 dulu baru 9 gitu ya. Karena ternyata setelah kita memahami tentang sertifikasi, sertifikasi itu definisinya apa, artinya apa, lalu ternyata kita baru memahami bahwa di dalamnya ada prinsip, kriteria, dan indikatornya. Nah, itu lalu akan kemudian dibahas di pertemuan ke-9 gitu. Lanjut di pertemuan 10 lalu kita berbicara tentang perorganisasian kawasan hutan ya, terutama di Indonesia. Jadi kita perlu mengorganisasi kawasan hutan. Sekian berapa, 120 juta hektar kawasan hutan di Indonesia begitu ya, ternyata, perlu kita tata gitu kan, tidak mungkin langsung seluas itu, kemudian bagaimana kita organisasinya berdasarkan apa, lalu, unsur-unsur pembentukan setiap bagian hutan itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini penting juga tentunya untuk kita pahami, karena, ketika nanti sudah lulus tentunya kan kita perlu memahami bagaimana bentuk organisasinya, bagaimana suatu organisasi kehutanan itu bekerja, begitu. Nah, ini juga penting bahwa, ini mungkin pendekatannya juga masih tentang hutan produksi. Meski begitu, di luar itu nanti kita akan juga membahas, bagaimana organisasi secara lebih makronya ya tentunya. Misalkan, tentang, kementerian kementerian, kemudian ada direktorat. Jadi ada sedikit juga tentunya mengenai itu nantinya. Tentunya dalam direktorat tidak hanya hutan produksi, tapi juga ada konservasi, lindung, dan seterusnya. Lalu ada klasifikasi hutan pada hutan tanaman dan alam. Nah, di sini juga, apa, lanjutan dari sebelum tadi UTS gitu ya, bahwa, hutan tanaman dan hutan alam ini juga, tadi punya karakteristik yang, tentunya, berbeda dan punya, organisasi yang kemudian berbeda. Nah, ini juga salah satu pengembangan dari pertemuan 10. 12 pemanfaatan hutan di Indonesia. Nah, ini pemanfaatan hutan, kemudian pertama kita perlu memahami, dari segi paradigma, artinya hutan ini dikelola memang untuk dimanfaatkan. Tentunya harapannya secara lestari tadi ya. Nah, lalu bagaimana sih yang diperbolehkan itu ya manfaat hutan? Tentunya teman-teman sudah sering mendengar, bisa kita lihat dari sisi goods and services ya, barang dan jasa begitu ya. Nah, barangnya apa saja? Hasil kayu dan non-kayu, lalu misalkan jasa itu ada jasa lingkungan. Nah, lalu itu secara mungkin konsepnya, lalu bagaimana itu diatur dalam regulasi di Indonesia? Nah, nanti bisa dilihat seperti apa, pada pertemuan di 12 nanti. Lalu kita mulai masuk ke pertemuan 13 yaitu studi kasus manajemen hutan,
produksi, hutan lindung, dan konservasi. Nah, di sini kita akhirnya baru mulai lebih jauh lagi. Kita akan mencari kasus-kasus terkini bagaimana misalkan pengelolaan hutan di hutan lindung. Dan tentunya hutan lindungnya yang eh, menarik dan relevan untuk kita bahas ya, yang sedang hits begitu. Hutan konservasi misalkan, seperti apa dan tentunya masing-masing hutan ini punya pemanfaatan dan pengelolaannya tentunya juga berbeda. Nah, ini akan menjadi topik bahasan, topik diskusi teman-teman sekalian. Lalu terakhir ada studi kasus multi usaha kehutanan. Nah, di sini eh, lanjutan ya dari pertemuan 13 itu multi usaha kehutanan ini jadi ternyata tidak hanya single bisnis ya, tidak hanya satu pemanfaatan, tapi di sini ada multi usaha kehutanan. Nah, kira-kira ini ide yang seperti apa, konsep seperti apa, lalu bagaimana kita bisa menyelaraskan antar eh, apa antar jenis pemanfaatan seperti apa? Nah, di sini akan coba kita diskusikan. Lalu kita akan terakhir tentunya akan UAS. Baik, lanjut. Nah, kemudian ini buku rujukannya ya. Buku rujukannya mungkin teman-teman bisa mencatat, bisa mencari di perpustakaan. Umumnya kita menggunakan buku dari Davis ya. Terbaru 2001 juga dari buku Pak Hasanus Simon, Prof. Hasanus Simon mengenai perencanaan. Tentunya kita ambil tentang bab manajemennya, Pak Siswantoyo, Osmaston dan juga nanti ada artikel dan peraturan-peraturan. Dan mungkin nanti ada tambahan referensi lain ya. Tentunya jangan lupa, tentu banyak juga jurnal-jurnal publikasi, publikasi artikel ilmiah dari jurnal yang akan kita juga gunakan, bisa gunakan untuk studi kasusnya, begitu. Oh, sebentar. Nah, jadi pertama ini juga perlu difahami tentang kontrak perkuliahan tadi ya, eh, bahwa sebentar. Ya, jadi kontrak perkuliahannya mahasiswa ini harus mengikuti secara aktif, lalu juga apabila ada kuliah kosong akan diganti, mahasiswa juga perlu melengkapi bahan buku ajar, perlu mengikuti perkuliahan minimum 80% dan mengerjakan tugas ya, artinya mengerjakan tugas UAS dan UTS-nya nanti, dan juga tentunya harap bisa mendengarkan berpakaian secara rapi ketika datang ke kelas. Untuk saat ini mungkin masih melalui video asinkron begitu. Nanti apabila kita saat daring harapannya adik-adik juga menggunakan kostum yang baik, ketika ingin menanyakan sesuatu juga harus bisa raise hand, jadi eh, harus tetap sopan walaupun kita sedang daring begitu. Lalu ini tentang penilaian ada tiga ya, jadi ada tugas, lalu UTS dan ujian akhir semester. Tugas nanti juga bisa kita lihat di dua pertemuan terakhir mengenai studi kasus. Jadi di situ akan ada tugas adik-adik harapannya bisa menuliskan esai, mungkin bisa berkelompok dan juga mungkin tugas ini bisa berbentuk presentasi. Di tugas untuk presentasi mencari case bersama kelompoknya begitu ya. Jadi saya harap dia akan ada dua tugas gitu. Tugasnya satu individu, yang kedua mungkin berkelompok tentang studi kasus tadi begitu. Nah, lalu ada UTS dan juga UAS dengan presentase yang sama ya. Nah, baik kita sekarang mulai masuk ke materinya tentang manajemen hutan. Nah, ini pertama apa sih definisi manajemen hutan begitu ya? Apa itu? Nah, manajemen hutan oh ternyata di sini kita belum bicara tentang kehutanan ya. Di sini masih tentang manajemen. Manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Atau kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan cara mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang tentu perlu
dicatat ya. Pertama ada proses perencanaan, ada proses pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya. Kalau yang kedua itu ada mengatur dan mengarahkan orang lain untuk dan keduanya ada ya tujuan tertentu. Nah, jadi ternyata kita dalam mengelola hutan tentunya kita ingin aja tujuan yang dicapai. Nah, itulah core dari pengelolaan. Mengapa hutan perlu kita kelola? Karena kita membutuhkan sesuatu tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Hutan didiamkan saja mungkin sekali untuk bisa tetap tumbuh gitu ya. Tapi kita mungkin tidak bisa mendapatkan manfaat yang kita inginkan dari membiarkan saja tanpa pengelolaan. Jadi itulah di situ perlu ada pengelolaan ya. Dan, di dalamnya itu terdapat proses perencanaan ya, jadi perlu merencanakan. Nah, di dalam kehutanan itu sangat penting ya, jadi, merencanakan karena kita berbicara tentang jangka panjang sekali ya, bisa puluhan tahun sehingga perlu merencanakan gitu, tidak mungkin kita asal saja bisa gagal pengelolaan hutannya. Lalu juga tentang tadi organisasi dan kepemimpinan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran. Nah, sumber daya salah satunya adalah manusia, makanya di bawah ini, terlihat mengarahkan orang lain, karena kita berbicara tentang sumber daya, kita perlu mengelola manusia, punya leadership tadi ya, kepemimpinan dan pengendalian sumber dayanya itu. Nah, ini lalu, terkait dengan hutan, di sini bisa kita lihat bahwa manajemen hutan menurut ilmu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi hutan ya, secara efektif dan efisien. Artinya dalam setiap pengelolaan ini bisa berbeda-beda, tergantung dengan organisasi hutannya dan tujuannya tadi, begitu. Tujuannya misalnya di sini adalah memproduksi sebesar-besarnya barang dan jasa. Nah, bisa saja barang saja, bisa jasa saja, atau bisa keduanya. Nah, sehingga balik lagi, manajemennya bisa berbeda. Dan untuk waktu selama-lamanya. Nah, jadi harapannya selama-lamanya itu bisa lestari ya, terus-menerus tidak habis-habis. Dan harapannya tentunya juga untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan umum. Nah, ini. Jadi menjadi juga iktikat baik bahwa kita mengelola hutan, memanfaatkan itu tidak sekedar untuk ya eksploitasi lalu kepuasan diri sendiri ya memenuhi nafsu kita, tapi ternyata untuk kesejahteraan umum dan juga tetap ada kuncinya kelestarian hutan begitu. Nah, ruang lingkup pembelajaran ini adalah ruang lingkupnya. Jadi pertama memahami hutan sebagai asosiasi pepohonan, fokus pada produksi kayu. Jadi di sini mungkin akan banyak mengenai kayu ya, mengenai produksi maksudnya. Lalu nanti juga kita lihat dengan non kayunya. Nah, non kayu ini bagaimana wildlife-nya, das, dataran sungai dan seterusnya. Lalu juga ada berbagai level pengelolaan. Kita berbicara nantinya juga tentang tapak, yaitu unit manajemen hutan. Jadi level pengelolaan tuh tingkat tapak dan juga tingkat administratif ya. Administratifnya berarti tentang pengelolaan hutan level kabupaten, provinsi, nasional. Tentunya ada administrasi yang perlu difahami juga. Hutan menurut kepentingan juga ada, penggunanya yaitu manajernya, pengelola langsung, atau ada stakeholder lain. Seperti yang kita ketahui hutan ini sekarang sangat-sangat, transboundary ya, lintas batas juga. Tidak hanya orang kehutanan sekarang ada, karena dia berbasis lahan, ada pihak-pihak lain gitu. Sehingga nanti juga perlu, perlu sebagai apa, bahan diskusi juga bagaimana pengelolaan hutan ketika ada banyak stakeholder. Lalu hutan menurut fungsinya, nah fungsinya tadi ada ekonomi, ada lindung, dan juga sosial. Nanti juga perlu kita lihat bagaimana kita bisa menyeimbangkan agar ketiganya mungkin bisa berjalan seiringan gitu. Atau kita mengetahui trade off-nya sejauh apa apabila kita menguntungkan ini, menguntungkan ekonomi, misalkan oh akan ada trade off, lalu bagaimana meminimalisirnya, misalkan seperti itu. Jadi, mungkin di sini kita akan lihat hal-hal yang nampaknya mungkin ideal begitu ya. Namun ketika di lapangan tentunya banyak tantangan dan ini kita perlu tahu kira-kira
menyelaraskannya antara ketiga fungsi ini seperti apa, begitu. Nah, lalu juga, ini ruang lingkup yang selanjutnya yaitu hutan sebagai sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, lalu kedua ada mungkin kepentingan, alam sendiri, konservasi. Lalu juga hutan dengan ragam umur, ada even age and uneven, seumur dan tidak seumur. Lalu tadi manfaat juga langsung untuk lokal pedesaan dan tidak langsung untuk nasional, untuk global, atau untuk, regionnya, perkotaannya. Lalu hutan sebagai operasi, teknis kehutanan dan non teknis. Sebagai teknis kehutanan artinya menggunakan full, skill-skill kehutanan ya, pengelolaan hutan. Jadi misalkan ya sebagai kita sebagai lulusan kehutanan atau non teknisnya, misalnya terkait nanti, apa, karena kita berhubungan dengan, stakeholder lain, mungkin ada komunikasi dengan stakeholder lainnya, seperti apa. Berbicara tentang kepentingan aktor lain, stakeholder lain seperti apa. Nah, di situ juga artinya ada non teknisnya, begitu. Ini juga mungkin, sedikit saja ya, karena ini juga akan dibahas tadi juga terkait 5M ya, faktor produksi yang kemudian juga akan kita bahas selanjutnya ada 5M, Man, Material, Method, Money, and Machine, dan 7M sekarang ada tambah tentang measurement dan juga marketing. Nah, ini, mungkin sedikit saja ya, saya tampilkan namun akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, begitu. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, tentunya, karena ini berbentuk video asinkron, pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dibubuhkan di dalam, komen atau juga bisa juga dibubuhkan, nanti bisa langsung dikirimkan via WhatsApp ke saya begitu ya, ada pertanyaan apa. Untuk pertemuan ini mungkin, saya tidak akan memberikan tugas gitu ya, jadi, saya persilahkan untuk mencatat saja, kira-kira apa yang ingin diketahui selanjutnya, begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga, bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi